Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada cerita tentang ajal kematian seseorang. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan memberikan like dan komentarnya. Mari kita simak cerita ini. Alkisah, Nabi Sulaiman sedang menjamu tamu-tamu beliau. Di tengah perjamuan makan itu, sosok lelaki menghampiri Nabi Sulaiman. Lelaki yang menghadap Nabi Sulaiman itu rupanya adalah malaikat Israel. Usai menemui Nabi Sulaiman, malaikat Israel tampak menatap lekat ke arah seseorang di antara tamu-tamu yang hadir. Mata malaikat Israel mengikuti orang tersebut. Lalu, tidak lama kemudian, ia pergi. Orang yang ditatap oleh sang malaikat maut rupanya menyadari tatapan itu. Lelaki yang juga tamu Nabi Sulaiman itu menunjukkan sikap resah, sehingga Nabi Sulaiman menghampirinya. Berkata Nabi Sulaiman, "Wahai saudaraku, apakah yang menyebabkan tampak sangat resah? Apakah ada yang tidak memuaskan dari jamuan ini?" Tanya Nabi Sulaiman kepada tamu itu. Bukan begitu saudaraku," jawab sang tamu. "Jamuan yang engkau berikan sungguh lebih dari yang aku harapkan. Engkau memang orang yang sangat mulia." Nabi Sulaiman mengangguk paham. "Lalu, apa yang membuat kamu resah?" tanya sang Nabi. "Sampaikan padaku, mungkin aku bisa membantumu untuk mencari jalan keluarnya." Tamu Nabi Sulaiman itu lalu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapakah dia?" Sang tamu kemudian menceritakan seseorang yang sedari tadi menatapnya saat sedang berbincang, namun kemudian menghilang saat sang tamu melihat ke arahnya. Nabi Sulaiman pun menjawab, "Dia adalah sahabatku, yaitu sang malaikat maut." Sang tamu itu menceritakan apa yang dirasakan kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat orang itu selalu menatapku, sampai-sampai aku merasa takut dibuatnya." "Apakah ia hendak mencabut nyawaku?" jawab tamu tersebut. "Tolong, selamatkan aku darinya wahai Nabi," kata lelaki itu dengan rasa cemas. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada tamunya itu, "Bagaimana cara aku bisa menyelamatkan kamu?" "Suruh saja angin untuk membawaku pergi hingga ke India. Dengan begitu, mungkin saja ia akan kehilangan jejakku, sehingga tidak bisa mencabut nyawaku," usul sang tamu. Nabi Sulaiman kemudian memanggil angin untuk membantunya. Nabi Sulaiman memang bisa mengendalikan angin, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anbiya ayat 81. Yaitu ayatnya, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kamu maha mengetahui segala sesuatu." An-Nabiyah ayat 81. Sang angin diperintahkannya mengantar tamu itu hingga ke bagian paling ujung di negeri India. Nabi Sulaiman memberi pesan agar angin membawanya pergi secepat mungkin. Sang angin mengangguk patuh dan ia memenuhi perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Diantarkannya lelaki itu hingga ke negeri India. Nabi Sulaiman yang sudah berada di istana kemudian dihampiri oleh malaikat maut. Sang malaikat maut menghadap Nabi Sulaiman. Nabi bertanya kepadanya, "Wahai malaikat maut, mengapa tadi engkau melihat ke arah tamuku dengan tatapan yang tajam, hingga membuatnya takut?" Malaikat maut kemudian menjawab, "Sebenarnya aku merasa sangat heran. Allah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawa orang itu di negeri India. Namun, saat kutemui, ia berada sangat jauh dari tempat yang telah ditentukan itu." Malaikat melanjutkan ceritanya kembali. Ia menuturkan
bahwa akhirnya diputuskan untuk menunggu dan mengawasi tamu itu hingga ia sampai di India. Kemudian ada angin yang sangat cepat membawa ke negeri India. Aku mengikutinya, lalu ku cabut nyawa orang itu di negeri India. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, lanjut malaikat maut. Jadi, kau temui orang itu di India? Jawab Nabi Sulaiman kepada malaikat maut. Ya, benar. Apa yang Allah perintahkan memang tidak salah. Tugas itu sudah kulaksanakan, pungkas malaikat maut. Dari kisah Nabi Sulaiman dan malaikat maut itu, ada hal yang menggetarkan bisa kita pelajari, bahwa kemanapun kita pergi, tidak akan bisa untuk menjauhinya dari kematian jika ajal menjemput. Sekianlah cerita tentang Nabi Sulaiman dan malaikat maut. Semoga bermanfaat.